Rasa-rasanya tidak ada Tuhan, tidak ada Allah yang sanggup melindungi sedemikian rupa seperti apa yang disaksikan nanti oleh pesaksi kita kali ini. Bagaimana Tuhan menyelamatkan dia dari tumpukan dan mayat-mayat yang bergelimpangan di mana-mana. Dia melihat, dia memandang sendiri kerusuhan yang terjadi di kota Pasuruan. Saudara-saudara, dan mana juga ia dikepung oleh belasan orang. Mereka akan segera mengeksekusinya. Namun dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan menyelamatkan dia. Saudara, tidak ada Tuhan yang sanggup melakukan itu. Tidak ada Allah lain yang sanggup melakukan itu kecuali Yesus Kristus. Karena hanya Dia yang sanggup melakukan itu kepada orang-orang yang berseru dan meminta pertolongannya. Bagaimana kisah ini selengkapnya? Ikuti kesaksian berikut ini. Di Pasuruan. Jadi waktu itu saya mengalami sendiri, melihat sendiri bagaimana konflik itu terjadi di kota Pasuruan yang sungguh luar biasa. Ada kepala-kepala yang ditancapkan di batang pisang, dialirkan di sungai di tengah jalan dan sebagainya. Sangat mengerikan sekali. Banyak ribuan orang yang mati terbunuh, lalu banyak di antara mereka yang dikubur di tepi pantai di pasir yang sangat dangkal. Dan kita tahu bahwa karena ombak, maka pasir itu lama-lama kikis. Lalu dalam waktu 1-2 minggu di tepi pantai itu muncul kaki, tangan, kepala orang yang sudah meninggal. Dan seluruh kota menjadi sangat-sangat berbau busuk. Nah, itu saudara-saudara yang saya alami pada waktu pelayanan saya di Pasuruan. Lalu apa yang saya mau ceritakan? Waktu itu saya pergi ke Pasuruan pelayanan hari Sabtu, Minggu ke sana. Senin saya kembali lagi ke Malang untuk lanjutkan kuliah. Nah, pada waktu saya ada di Pasuruan terjadilah kudeta. Saya pulang kembali ke kota Malang untuk kuliah. Dan waktu saya sampai di Malang, saya langsung menuju ke kampus. Nah, kampus itu ada 2 pintunya, yang satu di depan, yang lain di belakang. Dan pintu yang di belakang itu lebih dekat dengan tempat pemberhentian, tempat saya turun dari bis. Karena itu saya ambil pintu belakang dan saya masuk begitu saja. Dengan tidak punya perasaan apa-apa, kecurigaan apa-apa, saya masuk begitu. Tetapi sekolah, kampus sangat-sangat sepi. Tidak ada orang sama sekali. Saya jadi bertanya-tanya, wah barangkali hari ini kuliah berhenti, kuliah libur. Sehingga tidak ada mahasiswa. Tetapi saya mau lihat dulu di papan pengumuman. Lalu saya pergi ke papan pengumuman dan tidak ada pengumuman apa-apa. Saya lihat ada seorang teman yang sedang jalan dekat saya. Saya panggil dia, Mas, hari ini ada kuliah enggak ya? Dia lihat saya dengan pandangan mata yang aneh sekali. Saya pikir, kenapa dia lihat saya seperti itu? Lalu dia panggil teman-temannya. Dan dalam waktu yang singkat, 10-15 mahasiswa itu kumpul bersama-sama. Mereka membawa parang, membawa pentungan, membawa alat-alat pembunuh senjata tajam lainnya. Dan mereka mengepung saya. Lalu mereka bertanya, kamu siapa? Ada apa? Ada urusan apa kamu di sini? Untuk apa kamu di sini? Siapa teman-temanmu? Banyak sekali pertanyaan ditanyakan dan saya jawab apa adanya. Kamu masuk dari mana? Bertanya mereka. Saya bilang, saya masuk dari pintu belakang. Kamu lihat siapa di situ? Saya nggak lihat siapa-siapa. Mereka jadi bingung. Karena sebetulnya di seluruh kampus itu mereka sudah tempatkan penjaga-penjaga. Karena pada waktu itu di antara 2 kelompok mahasiswa, yaitu mahasiswa JGMI dengan mahasiswa HMI, sedang bentrok, saling serang. Dan oleh karena itu mereka menjaga kampus. Waktu saya bilang bahwa saya tidak lihat siapa-siapa di pintu belakang, di pintu kampus bagian belakang. Lalu
Mereka jadi bingung, mereka ngomong-ngomong sendiri. Akhirnya mereka katakan, ya sudah kamu sekarang pulang. Saya pikir, loh tadinya saya mau diapain ya? Saya baru baru sadar bahwa saat itu sedang terjadi pertempuran, bunuh-bunuhan di antara mahasiswa. Dan kalau mereka mencurigai saya sebagai lawan mereka, pasti saya dibunuh juga. Ini yang membuat saya jadi bersyukur kepada Tuhan. Ajaib sekali. Tuhan melindungi saya dengan tidak saya minta. Tuhan membuat mereka tidak bisa melihat saya. Dan oleh karena itu saya bisa pulang dengan bebas. Itu pujian bagi nama Tuhan. Saya ingin selamat kita. Saya bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita bisa bersama-sama dipertemukan dalam dan mendengarkan kesaksian yang kita akan dengar bersama-sama yang merupakan pengalaman hidup, kesaksian pribadi. Waktu saya ditanya oleh kira kalimat apa yang bisa dipakai untuk posternya, maka terpikir oleh saya satu kalimat yang mengatakan kebetulan, takdir, atau kehendak Tuhan yang menentukan hidupmu. Kebetulan, takdir, atau kehendak Tuhan yang menentukan hidupmu. Nah, saudara-saudara sekalian, kita semua tidak tahu masa depan kita. Oleh karena itu, ada tiga hal ini, tiga jalur ini yang kita lihat banyak orang ambil. Salah satunya yang disebut dengan kebetulan itu adalah sikap yang ya istilahnya yang umum itu que sera, terserah sajalah gitu. Apa yang terjadi ya saya hadapi begitu saja, atau kalau nggak kuat ya melarikan diri. Kira-kira itulah yang diartikan dengan kebetulan yang mengatur hidup kita, ikut arus saja. Yang kedua yaitu takdir. Takdir ini adalah sesuatu yang mengatur hidup manusia, dipercayai mengatur hidup manusia sebagai suatu sistem. Suatu sistem. Orang seringkali mengatakan bahwa hidup itu seperti roda, sekali di atas, sekali di bawah. Dan kalau ada di atas ya bersukacita, kalau di bawah ya jangan mengeluh. Tetapi saudara-saudara, takdir itu ya dipercayai menentukan baik dan buruk, itu membuat manusia hanya pasrah saja, terserah, tidak mungkin bisa melawan takdir. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu kehendak Tuhan. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita bersyukur oleh karena kita mengenal Allah sebagai Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Dan Bapa yang mengasihi kita ini, dia mempunyai kehendak, mempunyai keinginan, mempunyai rencana untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dalam Matius 7 ayat 11 disebutkan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa kita adalah Allah yang baik. Dan oleh karena itu, kita bisa percaya kepadanya bahwa dia akan merancang, dia akan menolong kita untuk melewati masa depan yang baik. Karena dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Nah, ini kira-kira pembukaan dari kesaksian-kesaksian yang saya hendak sampaikan nanti. Dan saya mau landaskan kepada satu ayat di dalam kitab Yesaya pasal 43. Ayat yang ke-1 sampai 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, dan yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan.
dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah pemimpin yang akan menyertai kita, akan memberkati kita, akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Nah, di dalam kisah kesaksian pribadi itu kira-kira menggambarkan apa yang, kalau boleh menggambarkan apa yang Tuhan sebutkan di sini, bagaimana Dia memimpin lika-liku hidup kita semua dipimpin oleh Tuhan, dan Dia punya rencana untuk hidup kita. Kalau ditanya kepada saya mengenai pengalaman hidup saya sebelum percaya Tuhan, nampaknya tidak terlalu banyak, oleh karena saya percaya Tuhan menerima Dia sebagai juru selamat saya pada usia remaja. Bahkan mulai dari usia anak-anak, saya sudah masuk di sekolah minggu. Dan oleh karena itu cerita-cerita Alkitab dan kebenaran firman Tuhan saya sudah dapat banyak, tetapi baru pada waktu remaja saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Dan sejak dari waktu itu saya mulai melibatkan diri di dalam membantu apa saja yang bisa dilakukan di dalam gereja. Saya pernah menjadi guru sekolah minggu, pernah memimpin puji-pujian, bahkan ya jelek-jelek bisa main musik juga dikit, main gitar. Lalu tentu setelah selesai sekolah teologi saya diminta untuk berkhotbah. Dengan senang hati semua itu saya lakukan. Tidak diperintahkan oleh gembala, tidak. Saya ambil inisiatif sendiri untuk bersih-bersih gereja, mengepel lantai, bahkan membersihkan WC kamar mandinya yang kita tahu kalau itu dipakai oleh orang banyak, itu kotornya kayak apa dan baunya luar biasa. Tetapi saya senang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Lalu sementara saya di sekolah Alkitab, saya juga membantu pelayanan perintisan di beberapa tempat. Dan beberapa kali saya melakukan pelayanan di pedesaan di daerah Blitar Selatan. Jadi saya tidak mengalami hal-hal yang tidak baik, yang jahat, yang melanggar hukum dan sebagainya, yang seringkali oleh hamba-hamba Tuhan yang dulu tidak pernah mengalami itu merasa, wah saya dulu nggak seperti itu, coba saya dulu seperti itu, pengalaman kesaksian saya sekarang bisa lebih hebat lagi. Saya tidak berpikir ke situ, saya bersyukur bahwa Tuhan memanggil saya ketika saya masih muda, dan pada dalam usia 17 tahun saya sudah masuk di dalam pelayanan. Nah, saya mau ceritakan sedikit. Yang pertama, mengenai pengalaman bagaimana Tuhan melindungi saya pada waktu terjadi kudeta PKI 31 September 65. Kudeta PKI yang kita semua sama-sama tahu, mungkin banyak di antara saudara belum lahir pada waktu itu. Di saat itu saya sudah kuliah di Unibra, jurusan ekonomi, dan sementara kuliah saya juga ditugaskan untuk membantu pelayanan di Pasuruan. Jadi waktu itu saya mengalami sendiri, melihat sendiri bagaimana konflik itu terjadi di kota Pasuruan yang sungguh luar biasa. Ada kepala-kepala yang ditancapkan di batang pisang, dialirkan di sungai di tengah jalan dan sebagainya. Sangat mengerikan sekali. Banyak ribuan orang yang mati terbunuh, lalu banyak di antara mereka yang dikubur di tepi pantai di pasir yang sangat dangkal. Dan kita tahu bahwa karena ombak, maka pasir itu lama-lama kikis. Lalu dalam waktu 1-2 minggu di tepi pantai itu muncul kaki, tangan, kepala orang yang sudah meninggal. Dan seluruh kota menjadi sangat-sangat berbau busuk. Nah, itu saudara-saudara yang saya alami pada waktu pelayanan saya di Pasuruan. Lalu apa yang saya mau ceritakan? Waktu itu saya pergi ke Pasuruan pelayanan hari Sabtu, Minggu ke sana. Senin saya kembali lagi ke Malang untuk lanjutkan kuliah. Nah, pada waktu saya ada di Pasuruan terjadilah kudeta
30 September itu, dan saya tidak mendengar apa-apa mengenai jenderal-jenderal yang dibunuh dan sebagainya. Tidak ada berita. Jadi saya blank begitu saja, kosong, tidak punya gambaran apa-apa. Saya pulang kembali ke Kota Malang untuk kuliah. Dan waktu saya sampai di Malang, saya langsung menuju ke kampus. Nah, kampus itu ada dua pintunya, yang satu di depan, yang lain di belakang. Dan pintu yang di belakang itu lebih dekat dengan tempat pemberhentian, tempat saya turun dari bis. Karena itu saya ambil pintu belakang dan saya masuk begitu saja. Dengan tidak punya perasaan apa-apa, kecurigaan apa-apa, saya masuk begitu. Tetapi sekolah, kampus sangat-sangat sepi. Tidak ada orang sama sekali. Saya jadi bertanya-tanya, wah, barangkali hari ini kuliah berhenti, kuliah libur, sehingga tidak ada mahasiswa. Tetapi saya mau lihat dulu di papan pengumuman. Lalu saya pergi ke papan pengumuman dan tidak ada pengumuman apa-apa. Saya lihat ada seorang teman yang sedang jalan dekat saya. Saya panggil dia, Mas, hari ini ada kuliah enggak ya? Dia lihat saya dengan pandangan mata yang aneh sekali. Saya pikir, kenapa dia lihat saya seperti itu? Lalu dia panggil teman-temannya. Dan dalam waktu yang singkat, 10-15 mahasiswa itu kumpul bersama-sama. Mereka membawa parang, membawa pentungan, membawa alat-alat pembunuh senjata tajam lainnya. Dan mereka mengepung saya. Lalu mereka bertanya, kamu siapa? Ada apa? Ada urusan apa kamu di sini? Untuk apa kamu di sini? Siapa teman-temanmu? Banyak sekali pertanyaan ditanyakan. Dan saya jawab, apa adanya. Kamu masuk dari mana? Bertanya mereka. Saya bilang, saya masuk dari pintu belakang. Kamu lihat siapa di situ? Saya nggak lihat siapa-siapa. Mereka jadi bingung. Karena sebetulnya di seluruh kampus itu mereka sudah tempatkan penjaga-penjaga. Karena pada waktu itu di antara dua kelompok mahasiswa, yaitu mahasiswa JGMI dengan mahasiswa HMI, sedang bentrok, saling serang. Dan oleh karena itu mereka menjaga kampus. Waktu saya bilang bahwa saya tidak lihat siapa-siapa di pintu belakang, di pintu kampus bagian belakang. Lalu mereka jadi bingung, mereka ngomong-ngomong sendiri. Akhirnya mereka katakan, ya sudah, kamu sekarang pulang. Saya pikir, loh, tadinya saya mau diapain ya? Saya baru sadar bahwa saat itu sedang terjadi pertempuran, bunuh-bunuhan di antara mahasiswa. Dan kalau mereka mencurigai saya sebagai lawan mereka, pasti saya dibunuh juga. Ini yang membuat saya jadi bersyukur kepada Tuhan. Ajaib sekali. Tuhan melindungi saya dengan tidak saya minta. Tuhan membuat mereka tidak bisa melihat saya. Dan oleh karena itu, saya bisa pulang dengan bebas. Itu pujian bagi nama Tuhan. Saya ingin ceritakan yang lain lagi. Cerita yang lain. Ini mengenai perjalanan saya ke luar negeri yang hampir saja tanpa paspor. Perjalanan ke luar negeri tanpa paspor. Saya coba membuat suasana agak ringan dan tidak membuat saudara terlalu serius. Kalau mau menikmati cerita ini silahkan. Dan ini cerita mengenai kebodohan saya. Karena waktu itu saya baru pertama kali akan pergi ke luar negeri untuk mengikuti pendidikan di BA, Bachelor of Theology di Malinta, Manila di Filipina. Itu tahun 67-69. Saya tadi katakan kalau tahun 67-69 itu baru selesai atau baru melewati kudeta, semua kampus berhenti kuliah. Jadi daripada tidak kuliah, jadi saya minta izin cuti kepada sekolah dan saya diizinkan untuk cuti. Saya berangkat dari Malang, tiba di Jakarta bertemu dengan seorang hamba Tuhan misionaris namanya Anthony Sorbo, yang saat itu dia kebetulan ada di Jakarta. Dan setelah selesai urusan pada hari H-nya, saya diantar oleh beliau ke airport yang waktu itu satu-satunya airport
untuk penerbangan ke luar negeri atau untuk menerima penumpang dari luar negeri itu adalah Airport Halim Perdana Kusuma. Airportnya masih kecil, tetapi ada begitu banyak orang di situ. Dan saya turun dari mobil Pendeta Antoni Sorbo, saya masuk ke dalam, dan biasanya orang Amerika ya setelah di drop seperti itu mereka akan langsung pulang. Hari itu entah apa yang terjadi, ada yang membisiki Pastor Antoni Sorbo supaya dia tunggu tidak pulang. Jadi saya urus urusan imigrasi paspor di airport selesai bersama-sama dengan banyak orang. Berjubel-jubel dan tidak teratur. Ramai sekali. Siapa cepat, dia dilayani dulu. Saya serahkan paspor dan boarding pass saya. Dan kemudian dilihat oleh petugas. Boarding passnya dikembalikan kepada saya. Paspornya dipegang. Karena dia masih melihat data-data di situ. Dan setelah itu beralih tangan. Saya tidak lihat lagi paspor saya dipegang oleh siapa. Karena petugas begitu banyak. Dan tidak teratur sama sekali, berjubelan. Saya kehilangan, oh di mana paspor saya? Siapa yang pegang paspor saya? Saya tunggu lama di situ. Tidak ada yang mengembalikan paspor saya. Akhirnya, nah ini kebodohan saya. Saya berpikir, rupanya nanti naik pesawat cukup dengan boarding pass saja. Cukup dengan boarding pass saja. Karena itu saya masuk ke ruang tunggu dan pada waktu pengumuman penumpang supaya menuju ke pesawat, saya berdiri, saya masuk ke tarmak, sudah di tarmak, sudah di luar gedung, sudah dekat dengan pesawatnya. Tiba-tiba dari belakang saya dengar suara orang teriak-teriak. Swan, Swan. Saya kaget, saya noleh ke belakang. Dia bilang, paspormu. Dia bilang, ternyata itu Pastor Antoni Sorbo. Dia tidak pulang, dia menunggu saya di airport. Entah bagaimana dia bisa melihat paspor saya yang saya sendiri tidak melihatnya, yang belum dikembalikan. Saya hanya memegang boarding pass saja. Beliau teriak-teriak, Swan, paspormu, paspormu. Saya kembali dan entah bagaimana dia pegang paspor saya yang sudah selesai diproses. Dia serahkan kepada saya dan bilang, jangan hilang paspormu ini. Saya belum paham proses naik pesawat ke luar negeri. Ya, itu baru pertama kali saya ke luar negeri. Jadi saya tidak bisa bayangkan. Apa jadinya kalau saya terbang di pesawat, mendarat di Manila, dan di sana saya tidak punya paspor. Pasti mereka akan tangkap saya, karantina saya, dan akan pulangkan saya kembali ke Indonesia. Dengan kata lain, tugas belajar saya akan jadi gagal. Tetapi saya tidak sangka bahwa Tuhan melindungi saya dengan menyediakan seorang malaikat yang bernama Antoni Sorbo. Menunggu, tanpa diminta dia nunggu sampai saya bisa masuk dengan aman ke dalam pesawat. Itu adalah pertolongan Tuhan. Walaupun ada kebodohan saya lakukan, Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan selalu jaga, Tuhan menyertai. Saya berhasil selesai dari kuliah di sana, pulang dengan menyandang gelar Bachelor of Theology. Kemudian saya masuk dalam pelayanan lagi di tanah air. Saya membantu sekolah teologi di Karanglo. Lalu kemudian saya pindah ke Salatiga. Karanglo itu di Malang, pindah ke Salatiga, diajak oleh misionaris lain bernama Morris Devon untuk membuka sebuah sekolah Alkitab tertulis di Salatiga. Lalu saya pindah dengan keluarga ke Salatiga. Pada suatu hari ayah saya yang biasa bawa trek dari Malang ke Jakarta bolak-balik. Saya lihat ayah saya, Bapak, dia masuk ke halaman rumah di tengah-tengah hujan yang lebat dan bajunya basah kuyup. Saya kaget sekali, saya tanya, Pak ada apa? Dia bilang, Papa baru nabrak orang, pejabat. Waduh, padahal waktu itu saya sudah sebentar siap-siap harus pergi ke Jakarta untuk lanjut ke luar negeri.
Waktu saya dengar begitu, saya cepat ambil sepeda motor, saya bawa papa ke TKP, tempat kejadian kecelakaan. Dan saya lihat mobil pejabat ada di situ, mobil papa juga ada di situ, tidak bisa jalan. Kemudian saya datang kepada pejabat, rupanya seorang bupati. Nah, saudara-saudara tahu bahwa pada waktu itu kesan kita rakyat kecil ini, kalau bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi itu rasanya wah luar biasa. Dan kita tidak berani berbuat hal-hal yang neko-neko. Jadi saya ketemu dengan bupati ini, saya bilang minta maaf karena kecelakaan itu. Saya pikir papa kurang konsentrasi karena hujan luar biasa deras. Dan selain itu juga mungkin papa kurang konsentrasi karena seminggu sebelumnya mertua papa meninggal dunia, yaitu emak saya meninggal dunia. Saya bersyukur kepada Tuhan, sementara saya sampaikan begitu sambil berdoa minta Tuhan lembutkan hati pejabat itu, beliau katakan, oh, tidak apa-apa, namanya saja kecelakaan. Tetapi saya minta supaya mobil saya diperbaiki. Wah, hati saya senang dengan itu. Jadi saya tunggu sebentar sampai akhirnya semua bisa selesai. Tidak ada masalah. Saya pulang kembali, papa saya tetap ada di TKP dan saya cepat mandi, siap-siap untuk pergi ke terminal bis, dan dengan bis malam saya menuju ke Jakarta. Kebetulan bis itu lewat di TKP. Hujan masih deras. Dan saya melihat bagaimana papa kerja dengan setengah mati sendirian. Dia pukul-pukul bodinya bis, truknya, bumpernya yang melesak masuk menjepit ban sehingga mobil tidak bisa bergerak. Saya melihat papa di tengah-tengah hujan yang basah kuyup seperti itu bekerja sendiri. Hati saya sedih sekali. Tapi saya tidak bisa tolong. Saya harus pergi ke Jakarta. Dan saya sudah di bis. Akhirnya saya cari tempat kosong di bis yang memang kosong waktu itu di bagian belakang. Saya duduk di bagian belakang dan saya berdoa sambil menangis minta pertolongan Tuhan. Entah berapa lama saya berdoa seperti itu dari sampai hampir masuk di Semarang, dekat-dekat Ungaran situ. Tiba-tiba saja hati saya yang tadinya terasa begitu berat dengan kesedihan yang luar biasa. Tiba-tiba saja itu seperti diangkat dari hati saya. Saya merasa kelegaan yang luar biasa. Oh, ini pertanda bahwa Tuhan sudah jawab doa saya. Saya bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan saya tidak berdoa lagi sampai tiba di tempat di mana waktu itu saya sedang menuju ke Brussels. Sampai di Brussels, saya mendapat kabar dari surat dari rumah bahwa semua sudah beres. Perusahaan dengan baik hati menanggung biaya kerusakan mobil bupati, juga truk yang perusahaan tidak diperbaiki oleh perusahaan. Papa tidak perlu keluarkan biaya apapun. Waduh, ini bukti bahwa Tuhan betul-betul menjawab doa ketika saya masih berdoa di dalam bis dengan tangisan air mata seperti itu. Mungkin saudara-saudara merasa, ini apakah masih ada lagi yang lain? Masih, saudara-saudara. Masih ada pengalaman lagi yang membuktikan Allah itu Allah yang ajaib, yang penuh dengan kuasa. Dia sanggup menolong. Tadi saya katakan bahwa dia memberikan yang terbaik bagi kita. Dia mengatur jalan hidup kita supaya kita bisa mengikuti kehendaknya dan kita bisa hidup di dalam kehendak Tuhan. Pengalaman berikutnya. Ini masih berkaitan dengan paspor lagi. Waktu saya pulang dari Brussels, saya bawa buku-buku, selain tas, berisi pakaian, saya juga bawa gitar. Ada pemberian seorang cewek di Brussels yang tahu bahwa saya bisa main gitar, dia kasih gitar itu kepada saya untuk dipakai di Indonesia katanya. Saya bawa sampai masuk dalam pesawat, dan di pesawat pramugari katakan tidak ada tempat untuk menaruh tas atau gitar di tempat duduk, jadi harus taruh di depan, di kompartemen yang ada di depan. Jadi saya bawa tas itu ke situ, saya cover itu ke situ, dan saya taruh di situ.
Lalu saya mendarat di Halim, dan ketika mendarat di Halim, saya lihat barang-barang saya yang lain, tas dan buku-buku sudah turun, tapi gitarnya belum ada. Gitarnya belum ada. Saya pikir, oh, rupanya sedang diambil oleh pramugari untuk diserahkan kepada saya. Tunggu sampai semua sudah pulang. Airport sudah jadi sepi. Tidak datang tas itu. Akhirnya saya tanya kepada seorang petugas, bilang, "Oh, Pak, pesawat yang Bapak tumpangi itu Thai Airways itu sudah terus menuju ke Bali." Lah, saya punya gitar terbawa sampai ke Bali. Jadi apa yang harus saya lakukan? Bapak besok kembali lagi ke sini, cari gitar Bapak, nanti diserahkan. Memang besoknya saya kembali dan saya mendapatkan gitar saya kembali. Tetapi saya masuk dalam suatu permasalahan yang lebih gawat lagi. Karena waktu saya pulang, waktu saya tunggu gitar itu, sementara menunggu gitar, semua orang sudah pada pulang, termasuk petugas-petugas imigrasi. Sudah pulang semua. Jadi waktu saya keluar dari gedung airport itu, saya keluar begitu saja, tidak ada petugas imigrasi, tidak lapor kepada petugas imigrasi dan seterusnya. Akhirnya saya pulang kembali sampai ke Salatiga, dan beberapa waktu kemudian saya ditugaskan kembali lagi untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Dan kali ini imigrasinya ada di Semarang. Jadi saya turun dengan sepeda motor ke imigrasi Semarang. Saya serahkan paspor saya kepada petugas, dan petugas mulai membalik-balik paspor saya. Tidak ngomong apa-apa, dia masuk ke dalam, dia serahkan kepada kepala imigrasi. Lalu kepala imigrasi bolak-balik paspor saya, dan dia bilang, "Bapak ikut saya." Wah, rasanya nggak enak ngomongannya gitu. "Bapak ikut saya." Ya, saya ikut masuk ke dalam. Ya, bolak-balik lagi untuk memastikan. Akhirnya dia bilang begini, "Bapak, di paspor Bapak ini ada cap keberangkatan. Tetapi mana cap pendaratan?" Baru saya ingat, ya, cap pendaratan tidak ada, oleh karena waktu itu saya keluar dari airport Halim, tidak ada orang sama sekali, tidak ada petugas sama sekali. Lalu saya ceritakan semua. Akhirnya kepala imigrasi yang baik ini, dia berkata begini, "Baik Pak, Bapak Pendeta, saya percaya perkataan Bapak. Tapi begini saja, kalau Bapak bisa mengusahakan untuk mendapatkan cap di paspor Bapak, tanggalnya sesuai dengan boarding pass yang Bapak berikan saya ini, Bapak saya lepaskan dari kasus ini." Waduh, saya 2 hari lagi harus berangkat ke luar negeri. Saya cepat-cepat naik bus malam menuju ke Jakarta. Dan di Jakarta saya tidak tahu mesti kemana. Kantor imigrasi di mana, bagaimana mengurusnya. Tetapi tiba-tiba seperti dapat satu ide. Lebih baik pergi ke kantor Charismatic Worship Service. Waktu itu kantornya ada di Hotel Indonesia. Saya naik bis pergi ke situ dan bertemu dengan sekretarisnya bernama Mrs. Eve. Orangnya baik, sekarang sudah almarhumah. Mrs. Eve ini, dia menerima saya dan dia bertanya-tanya mengenai masalah saya apa, membuat saya datang ke Jakarta, saya ceritakan semua. Sementara saya bercerita, ada seorang jemaat yang bernama Low, Mr. Low. Dia mondar-mandir di depan pintu kantor Charismatic Worship Service. Lalu Eve melihatnya, dia bilang, Lo, ngapain lo di situ? Masuk sini. Dia suruh masuk. Lalu dia bertanya kepada Mr. Lu ini, lu mau bikin apa? Saya hanya lihat-lihat kalau barangkali ada yang bisa ditolong.
Karena CWS mau merayakan ulang tahun yang ketiga dan ada kira-kira 6.000 surat undangan yang harus disebarkan. Mungkin ada yang bisa saya tolong. Dia bilang begitu. Dia tanya, Mr. Wisesif tanya kepada Mr. Lo, kamu punya teman nggak di imigrasi, di airport? Ini bapak ini, dia tunjuk saya mempunyai masalah begini. Lalu Mr. Lu kata, oh ya saya punya teman di sana. Yuk saya antar. Saya diantar oleh Mr. Lu naik mobil VW Kodok, saudara-saudara. Ya, sampai di tengah jalan, Mr. Lu berkata kepada saya, Pak Pendeta, minta maaf ya. Mobil saya bensinnya kurang ini. Bakal habis ini di tengah jalan. Bisa nggak belikan saya bensin? Ya ampun. Bayangkan aja, seorang orang Jakarta minta bantuan untuk beli bensin dari seorang pendeta deso dari Salatiga, saudara-saudara. Tapi tentu saya berikan. Kami beli bensin, lalu lanjut sampai ke airport di Halim. Dia suruh saya tunggu. Dia mondar-mandir di depan pintu kantor kepala imigrasi. Yang dia kenal. Dipanggil lagi, lu, sini lu, ngapain lu di situ? Nah, waktu saya diajak oleh lu untuk ketemu dengan bapak ini. Maka saya ceritakan semuanya. Lalu dia lihat pasportnya, dia lihat boarding passnya. Dan kemudian dia bilang, tunggu saja di sini sebentar. Dia masuk ke dalam, tidak sampai 5 menit. Dia keluar lagi membawa paspor saya dan boarding passnya. Dia katakan, Pak, ini paspornya Bapak, saya sudah cap dengan cap imigrasi dan saya mundurkan tanggalnya, tanggal yang sama dengan boarding pass. Wah, saudara-saudara, ini mujizat, saudara-saudara. Terjadi seketika itu juga. Dalam waktu yang singkat, masalah saya selesai. Di tengah jalan, Mr. Lu katakan, Pak Pendeta, sebetulnya saya ini hanya mau lihat if kerja di kantor itu dan saya hanya 5 menit saja tinggal di situ untuk menolong apa yang bisa. Setelah itu saya pergi lagi. Nah, saudara bisa bayangkan. Tuhan memimpin saya keluar dari Salatiga naik bis malam. Sepanjang malam ada di dalam bis. Besok paginya sampai ke Hotel Indonesia. Dan diperlukan waktu dalam waktu 5 menit timing yang begitu tepat. Tuhan mempertemukan saya dengan Mr. Lo van Broekhuizen namanya. Itu mujizat tentang pertolongan Tuhan yang luar biasa. Apakah saudara perlu ditolong oleh Tuhan? Dia sanggup menolong apapun yang menjadi kesulitan saudara. Pujilah nama Tuhan. Saya pulang kembali ke Semarang, ke Salatiga. Besoknya saya tiba pagi, besoknya saya kembali naik sepeda motor ke kantor imigrasi di Semarang. Saya ketemu dengan bapaknya, saya tunjukkan paspor yang sudah ada capnya, saya tunjukkan boarding passnya. Dia lihat seperti tidak percaya dia. Bener nggak ini sudah dicap ya? Ada di situ dicap. Lalu dia heran sekali bagaimana masalah yang begitu rumit bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari. Dari Salatiga ke Jakarta dalam waktu 1 hari menyelesaikan masalah yang begitu rumit. Tuhan kita sanggup melakukannya. Percayalah. Dan saya pergi ke luar negeri dengan selamat. Itu mujizat yang berkaitan dengan paspor, saudara-saudara. Masih banyak lagi yang lain, tapi saya mungkin harus skip beberapa, cari yang lebih menegangkan barangkali ya. Yang lebih menegangkan. Saya bersyukur kepada Tuhan waktu masih di Salatiga, saya menerjemahkan Pastor David Choyonggi dalam seminar-seminar yang diadakan oleh Charismatic Worship Service di Hotel Indonesia. Dan kemudian ketika selesai seminar, beliau menyelesaikan urusan administrasi sewa hotel dan sebagainya dengan resepsionis. Saya tunggu temenin, karena beliau tidak bisa bahasa Indonesia, saya temenin. Setelah selesai, beliau melihat saya, menghampiri saya, dia pegang bahu saya kuat sekali, dan dia ucapkan satu kalimat yang menjadi inspirasi buat saya. Dia katakan, be like giant, katanya. Waduh,
jadilah seperti raksasa bagi Tuhan. Apa ya maksudnya ini? Ya, itu hanya sempat tertanam dalam hati saya. Kemudian saudara-saudara, ketika masih di Salatiga itu, saya bekerja sendirian di kantor. Saya pasang peta Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Lalu tiba-tiba saja dalam hati saya timbul satu keinginan, satu kerinduan supaya sekolah yang sekarang sedang saya urus, sekolah teologi yang sedang saya urus, siapkan pelajaran-pelajarannya, itu bisa dipakai oleh Tuhan menjadi berkat untuk seluruh Indonesia. Jadi saya tumpangkan tangan ke atas peta itu dan saya bilang, Tuhan berikanlah Indonesia ini kepadaku. Saya jadi teringat seperti doanya Kaleb ketika dia minta kepada Yosua, berikanlah gunung ini kepadaku seperti yang sudah dijanjikan oleh Musa. Tetapi sementara ada di Salatiga, doa itu tidak dijawab oleh Tuhan. Tidak ada jawaban apa-apa. Sampai satu saat saya diundang oleh Gembala Charismatic Worship Service Pastor Curtis Myers untuk datang ke Salatiga, ke Jakarta, untuk melihat ibadah Charismatic Worship Service di Hotel Indonesia. Saya pergi ke sana, dan ketika saya sampai, ya namanya naik bus malam yang kumuh, yang tidak ber-AC, sepanjang malam, banyak penumpang yang merokok, muka saya berminyak, rambut saya kusut, dan bau baju saya bau rokok. Saya harus pergi ke ibadah di Gereja Charismatic Worship Service di Hotel Indonesia, Hotel Internasional. Saya pergi ke sana. Dan waktu itu kebaktian sudah mau mulai, saya mau masuk ke dalam, kebaktian sudah mulai dan mereka sedang berdoa. Waktu saya mau masuk ke dalam, ada seorang ushers yang mencegah saya masuk ke dalam. Tunggu di situ, masih sedang berdoa. Wah, galak juga ini. Pengerja di Charismatic Worship Service, galak juga ini. Tapi ya, saya ikuti terus. Selesai kebaktian, Pastor Curtis Myers bertanya, menawarkan kepada saya, apakah saya mau membantu dia menggembalakan Charismatic Worship Service. Ini tawaran yang seperti bom meledak di depan saya. Bagaimana bisa jadi hal ini? Tapi dia katakan, saya beri you waktu 3 bulan. Dalam 3 bulan ini saya minta jawaban dari you. Wah. Akhirnya saya kembali ke Jakarta, ke Salatiga. Dan dalam 3 bulan itu saya pusing. Saya memikirkan kira-kira apa bisa ya saya melayani di Charismatic Worship Service dengan jemaatnya yang kelas elit, kelas atas seperti ini. Bahasanya bahasa Inggris lagi. Belum lagi tadi itu ushersnya begitu galak, dia punya kumis tuh tebal melintang di bibirnya, dia bilang, tunggu di situ. Waduh, ngeri juga. Tapi saya harus ambil putusan karena ditawarin itu. Pemerintah Indonesia saat itu telah berencana untuk membatasi pelayanan misionaris. Sehingga pelayanan yang sudah bisa dikerjakan oleh tenaga nasional, pribumi istilahnya, nasional, itu tidak boleh lagi ditangani oleh misionaris, termasuk penggembalaan. Mengantisipasi keluarnya peraturan itu, saya diajak oleh Pastor Curtis Myers untuk pindah ke Jakarta membantu pelayanan Charismatic Worship Service. Saya bertanya kepada mentor saya yang ada di Salatiga, Pendeta Morris Devon, misionaris, mengenai hal ini. Dan dia memberikan jawaban yang bagus sekali. Dia katakan, you akan bisa belajar lebih banyak lagi dari Pastor Curtis Myers. Baiklah, saya berdoa, berpuasa, mencari jawaban dari Tuhan. Kayaknya
Tuhan itu membisu ya. Saudara-saudara pernah terjepit dengan suatu waktu di mana saudara harus mengambil keputusan yang urgen, yang penting sekali. Minta petunjuk dari Tuhan, minta ayat-ayat Tuhan berhidup, berbicara kepada saudara. Dia diam saja. Pernah mengalami hal seperti itu. Itu yang saya alami. Stres sekali. Waktu berjalan makin lama, makin dekat dengan masa 3 bulan itu. Akhirnya setelah beberapa hari sebelum selesai, habis 3 bulan itu, saya sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Minta petunjuk-Mu Tuhan. Ini pelayanan yang tidak gampang Tuhan. Kalau secara manusia, secara duniawi, saya pikir ini pelayanan yang luar biasa. Ini akan mengangkat kelas pelayanan saya lebih tinggi. Saya akan mempunyai banyak kecukupan di sana, Jakarta. Tapi saya bilang, itu pikiran-pikiran manusia. Kalau saya memutuskan untuk pergi ke Jakarta, itu semata-mata karena kehendak Tuhan. Itu yang saya putuskan dalam hati saya. Akhirnya saya berdoa, ya Tuhan, kehendak-Mu jadilah. Saya bersedia menerima tawaran ini. Sertailah saya dan jadikanlah ladang pelayanan yang baru nanti. Tempat di mana Engkau bisa menyatakan kemuliaan-Mu. Mengherankan saudara-saudara. Setelah membuat keputusan itu, setelah doa seperti itu, hati saya merasa plong, lega, tenang. Ada damai sejahtera yang masuk ke hati saya. Dan saya menerima itu sebagai konfirmasi keputusan saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya Agustus tahun 79 saya dengan keluarga pindah ke Jakarta. Saya mau bicara sekarang mengenai mujizat Tuhan dalam dunia bisnis. Barangkali ada pendengar yang banyak yang sedang berbisnis. Perhatikanlah bahwa Tuhan tahu bagaimana mengurus bisnis saudara lebih daripada saudara sendiri. Karena itu percayakanlah bisnis saudara kepada Tuhan. Dia akan memberkati engkau. Kira-kira kisahnya bagaimana? Begini saudara-saudara. Ketika Charismatic Worship Service mengadakan ibadah-ibadah di hotel Indonesia. Seringkali pada minggu-minggu tertentu di mana hotel itu dipakai oleh pihak lain, maka CWS harus mengalah. Karena memang hotel mencari untung, bukan pelayanan sosial. Dan apabila tidak bisa adakan kebaktian di situ, mengingat bahwa tidak banyak, bahkan hampir tidak ada hotel internasional di Jakarta waktu itu, maka kebaktian ditutup minggu itu. Dan ini menimbulkan ketidakpuasan di dalam hati jemaat. Karena kadang-kadang ada pernikahan, kadang-kadang ada acara pemerintah, maka kebaktian harus ditutup. Yang paling sulit yaitu kalau menyewa auditorium. Dan saya masih ingat menyewa auditorium Granada sebelum direnovasi. Itu 3 tingkat dan liftnya itu terlalu kecil untuk piano. Sehingga tidak bisa masuk piano di situ. Akibatnya itu harus diangkat naik ke lantai 3 lewat tangga. Kasihan Pastor Myers. Dia badannya memang besar, dia angkat satu sisi dari piano itu dan sisi yang lain dia minta tukang-tukang untuk mengangkatnya. Karena dia memaksakan diri maka tendon di bahunya itu sempat putus saudara-saudara. Lalu satu saat ada informasi masuk bahwa di Jalan Senen Raya 46 ada sebuah gedung kosong yang mau dijual. Namanya Gedung Kenanga. Wah, kami pergi ke sana. Pastor Myers dan saya lihat tempat itu. Penuh dengan debu. Tapi sampai di lantai 3 memang kosong. Itu suatu tempat kosong, tidak ada kamar-kamarnya, kosong begitu saja. Hanya saja penuh dengan debu. Saya pikir ini yang Tuhan mau berikan kepada kita. Itu dalam hati saya. Tapi saya tidak berani ngomong kepada Pastor Myers. Dan Pastor Myers katakan, saya sudah melihat tempat ini 6 tahun yang lalu. Tapi permintaan harganya terlalu tinggi, kami tidak sanggup.
Ya saya berdoa saja kiranya Tuhan akan tolong. Dan ternyata saudara-saudara, dalam proses negosiasi, akhirnya kita bisa dengan pihak begini. Gedung itu sedang diborkan, dikadekan kepada Bank Deutsche Bank. Dan yang punya gedung ini adalah pemilik perusahaan televisi Swedia yang namanya Telefunken, tetapi kemudian bangkrut, dia tidak bisa membayarnya. Jadi kami bersama-sama dengan Direktur Deutsche Bank dan pemilik gedung kenanga ini, pemilik gedung kenanga, kami bertemu dan kami bersepakat. Kami setuju dengan harga, yaitu harganya 1,2 miliar rupiah. Nah, saudara-saudara perlu ingat bahwa pada tahun itu, tahun 80-an, harga atau nilai $1 Amerika itu kira-kira 960 rupiah, belum sampai 1.000. Tetapi itu tentu jumlah uang yang besar sekali untuk jemaat CWS, yang mungkin hanya sekitar 400-an orang. Dan kesepakatannya yaitu sistem pembayarannya 1,2 miliar, dengan pembayaran pertama CWS menyerahkan 230 juta cash yang memang sudah punya simpanan selama beberapa tahun. 230 juta cash. Sisanya dicicil selama 6 bulan. Dengan perhitungan, CWS akan menjual tanah di Jalan Timur 14 Jakarta Pusat. Lalu rumah misionaris Jalan Kijang di Makassar juga akan dijual. Dan gedung milik bersama antara GSJA dan CWS di Jalan Suwiryo 1 itu juga akan dijual untuk membayar gedung kenanga. Diharapkan 6 bulan cukup waktu untuk menjual aset-aset itu. Kami berjabat tangan, tanda setuju, deal. Tiba-tiba di pintu keluar, pemilik Deutsche Bank atau direktur Deutsche Bank ini mempersilahkan kami keluar, dia buka pintunya, mempersilahkan kami keluar. Dan sebelum kami keluar, melangkah keluar, dia sekali lagi berjabatan tangan dengan Pastor Curtis Myers. Dan dia katakan begini, Sir, kalau Anda bisa sediakan cash untuk pembayaran gedung kenanga ini, saya akan turunkan harganya menjadi 1,1 miliar saja. Dari 1,2 menjadi 1,1 dan $1 waktu itu adalah 960 rupiah. Besar sekali. Akhirnya Pastor Myers kemudian mengumpulkan jemaat dan bertanya apakah ada di antara mereka yang mempunyai dana lebih yang bisa dipinjamkan kepada gereja. Kalau saudara memerlukan bunga, karena itu ada di bank, kami akan membayar bunga. Tapi kalau saudara merasa ini untuk gereja, saudara tidak membebaskan kami dari bunga, kami akan kembalikan. Full. Jadi dalam waktu 1 minggu saja, jemaat dengan antusias mereka mengumpulkan dana itu. Dan dalam 1 minggu jumlahnya sudah terkumpul. Lalu saya menelpon Direktur Deutsche Bank. Sir, uang sudah terkumpul. Apa kami bisa tanda tangan besok? Nah, tunggu dulu. Kami belum siap karena sertifikatnya masih di Roya. Jadi kami tunggu sampai waktunya siap. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan tempat itu. Gedung Kenanga Jalan Senen Raya 46 dengan harga 1,1 miliar cash. Lalu bagaimana letak mujizatnya? Begini saudara-saudara. Sebelum harga diturunkan menjadi 1,1, masih 1,2. Perkiraan kami yaitu bahwa dana awal 230 juta rupiah dari CWS diserahkan ke Deutsche Bank. Kemudian beberapa kafling, beberapa aset itu dijual. 6 bulan itu cukup untuk membiayai semua 1,2. 6 bulan saja. Tetapi tahukah saudara-saudara berapa lama diperlukan untuk menjual 3 aset itu? Diperlukan 3 tahun untuk menjual aset itu.
Ini sekali lagi Tuhan menolong dengan cara yang luar biasa. Kalau seandainya cara pembayarannya masih memakai sistem yang lama 1,2, dan kemudian kami sudah serahkan 230 juta, lalu aset-aset itu tidak laku atau belum laku dijual karena memerlukan waktu 3 tahun untuk menjual semuanya. Maka setelah 6 bulan kami dianggap one prestasi. Dan uang yang sudah disetorkan ke bank Deutsche Bank itu hangus. Tetapi di dalam hikmatnya Tuhan, dia melindungi kami dari kesalahan fatal seperti itu. Akhirnya kita bisa mendapatkan gedung kenanga 40, Jalan Senen Raya 46, dan itu semua adalah hikmat dari Tuhan yang menyentuh hati Direktur Deutsche Bank. Saudara-saudara yang ada dalam dunia bisnis, sering saudara-saudara merasa mentok, sudah nggak punya jalan lagi. Saudara-saudara, saya mau anjurkan saudara-saudara dengan iman, serahkanlah persoalanmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa dia pasti akan menolong engkau, dia sanggup. Mungkin hal-hal yang kita tidak tahu seperti yang saya alami tadi mengenai tidak pegang paspor mau ke Manila, lalu keluar begitu saja dari Halim tanpa paspornya dicap dan macam-macam seperti itu yang saya tidak tahu, ceroboh. Ya mungkin orang bilang bodoh, oke lah silahkan. Tetapi ternyata Tuhan lindungi saya. Di dalam bisnis saudara, saudara tentu ingin mengambil keputusan yang bijaksana, yang terbaik. Tapi bagaimanapun juga kita terbatas, saudara-saudara. Kalau saudara mau serahkan kepada Tuhan keputusanmu, minta pimpinannya, minta pertolongannya, dia akan mengadakan pertolongan itu. Masih ada beberapa lagi kasus yang lain yang saya mungkin tidak bisa sebutkan. Bagaimana Pak Franky? Ini masih ada fitnahan bahwa saya membuat KTP agama Islam, lalu perjalanan saya dengan teman-teman ke Dili, di mana kapal laut, kapal kecil yang kami tumpangi itu mogok di tengah laut dan sebagainya. Kira-kira masih mau terus atau cukup sampai di sini Pak Franky? Mungkin satu lagi Pak, masih bisa terus satu lagi. Satu lagi. Yang menarik itu yang di kapal kecil itu. Alright. Ini cerita saya dengan teman-teman di Badan Pengurus Pusat Gereja Sidang Jemaat Allah. Belum lama kongres selesai dan saya terpilih menjadi ketua umum. Pada waktu itu kami sudah mendengar bagaimana Gereja Sidang Jemaat Allah di Timur yang bergabung dengan Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia, dan mereka sedang mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Belum ada pemisahan ya waktu itu, masih tetap Timur, belum Timor Leste, dan itu masih bagian dari NKRI. Gereja Assembly de Dios Timor Leste dulu merupakan Gereja Sidang Jemaat Allah. Namanya sekarang masih, tapi tentu namanya beda. Kami mendengar adanya kebangunan rohani yang luar biasa di Timor Leste. Ibu dan Bapak Gomez yang menjadi pimpinan GSJA di sana, mereka orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Kebangunan rohani terjadi di pulau kecil di seberang kota Dili yang saya lupa namanya. Pulau ini dulunya tempat pembuangan para penjahat kelas kakap, seperti Nusa Kambangan. Dan Ibu dan Bapak Gomez terpanggil untuk menginjil di pulau ini. Mereka mengikuti panggilan Tuhan dan sambutan luar biasa. Banyak orang yang tinggal di sana bertobat, lahir baru, menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena dukun-dukun yang ada di sana, mereka semua bertobat melihat kuasa Allah bekerja. Pertobatan massal. Dan sekarang seluruh pulau itu dengan kampung-kampung yang ada di dalamnya, semuanya adalah anak-anak Tuhan. Sampai sekarang. Ibu dan Bapak Gomez sangat dihormati oleh pemerintah Dili. Pemerintah Indonesia di Dili. Waktu kami berkunjung ke sana, kami ingin menangkap inspirasi, menangkap api kebangunan rohani itu.
Dan benar ketika kami tiba di pulau kecil itu, kedatangan kami disambut oleh jemaat berdiri dalam barisan kehormatan sambil menyanyikan lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang diciptakan pada masa kebangunan rohani terjadi. Kami merasa suasana surga yang sungguh luar biasa. Ibu Maria Gomez sudah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk perjalanan kami ke pulau. Semua anggota BPP, ada 5 orang ikut. Ibu Gomez juga ikut serta. Mereka menyewa perahu kecil bermotor, sudah disiapkan, dan Ibu Gomez sudah memberikan uang lebih dari cukup untuk membeli bensin penuh, sehingga perjalanan bisa ditempuh pergi dan pulang dengan aman. Namun sebelum perahu itu berangkat, perahu kecil, perahu bermotor itu berangkat, ada seorang anak muda lari-lari, dia bawa HT. Dia pergi, dia datang kepada nahkoda perahu itu, dan melepak, bawa ini HT. Bapak nahkoda itu bilang, buat apa bawa HT di tengah lautan, untuk apa? Mau hubungan dengan siapa? Saya nggak perlu. Dia tolak itu. Tetapi anak muda ini ngotot sekali, bilang, bawa saja, bawa saja. Akhirnya dibawa juga lah oleh nahkoda ini. Lalu kemudian setelah kita mengadakan KKR malam hari dan besok paginya kita kembali ke Dili dengan perahu yang sama. Perahu itu berjalan dengan baik, sampai di tengah jalan, tiba-tiba mesinnya mati. Perahu itu mesinnya mati. Nahkoda coba segala macam cara menghidupkan kembali. Tidak bisa. Akhirnya Ibu Gomez tanya, kenapa? Dia bilang dengan malu-malu sekali, bensinnya habis. Wah, seketika juga kami semua cari pikir, apa yang akan terjadi nanti dengan kami, dengan perahu yang kecil. Di tengah laut, saudara tahu bahwa laut di depan kota Dili itu laut yang sangat dalam. Itu termasuk salah satu palung yang dalam sekali. Ombaknya cukup besar. Ibu Gomez ya marah sekali, dia katakan, saya kemarin sudah memberikan uang yang lebih dari cukup untuk membeli bensin. Ya rupanya ketahuan saudara-saudara. Dosanya nahkoda itu ketahuan. Bahwa dia tidak memakai uangnya untuk membeli bensin seluruhnya. Sebagian masuk ke kantongnya sendiri. Dan kami, Badan Pengurus Pusat Gereja Sirang Jumala di Indonesia hampir jadi korbannya. Tapi kemudian nahkoda itu ingat dia bawa hati. Ini dia saudara-saudara. Hati yang tadinya ditolak, tolak. Akhirnya dia terima dan dia ingat, saya punya hati. Lalu Ibu Maria Gomez katakan, coba kamu telepon kepala otoritas pelabuhan di kota Dili. Ini pelabuhan Angkatan Laut, saudara-saudara. Kepala otoritasnya itu Ibu Gomez kenal, karena memang mereka orang yang sangat dihormati, Ibu Gomez dengan suaminya. Susah untuk cari hubungan, karena itu hati kecil. Tapi setelah coba, akhirnya nyambung juga. Nyambung, dan Ibu Gomez bilang bahwa Ibu Gomez ada di dalam perahu kecil yang sekarang bensin habis, terkatung-katung di tengah lautan, di tengah laut, di depan seberang Dili, kota Dili, dan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Waduh, langsung disambut oleh komandan pelabuhan itu dengan memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan kapal perang, saudara-saudara. Dan kemudian dengan kapal perang mereka pergi keluar mencari perahu kecil yang kami tumpangi. Sayangnya mereka harusnya pergi mengambil jalur sebelah kiri, mereka belok ke sebelah kanan, sehingga akhirnya tidak ketemu sampai hampir lebih dari 1 jam. Kami sudah khawatir, dan salah seorang teman saya, dia sudah pusing, mabuk laut, sudah muntah-muntah, setengah mati. Akhirnya setelah lama sekali, kapal perang itu bisa melihat perahu kecil kami, dan akhirnya kami didekati oleh perahu itu, oleh kapal perang itu, ditarik oleh kapal perang itu, dan kami semua dipindahkan ke kapal perang. Ini saudara-saudara, hal yang luar biasa. Karena komandan kapal perang itu mengatakan, Bapak, Ibu,
Untunglah saya masih bisa mendapatkan kalian. Kalau saya terlambat 5 menit saja, perahu kalian ini akan diseret arus dan keluarnya nanti di lautan Australia dan kami tidak bisa bikin apa-apa. Mau tahu mujizat? Ini mujizat itu, saudara-saudara. Bagaimana Tuhan menggerakkan hati seorang pemuda untuk menyerahkan hatinya, dan bagaimana dengan hati itu kapal perang datang untuk menjemput kami dan kami dibawa dengan selamat ke Dili. Pertolongan Tuhan luar biasa. Saya merasa bahwa di antara saudara-saudara ada yang memerlukan pertolongan Tuhan saat ini. Berserulah kepada Tuhan dengan imanmu. Percayakan masalahmu kepadanya. Tuhan akan menolong engkau. Karena Dia adalah Allah yang baik. Allah yang mengasihi. Allah yang mau memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Masih ada ayat yang lain, tapi sampai di sini dulu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Teruslah bagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.